secara pertandingan per pertandingan. Kan begitu. Jadi yang diandalkan pemain naturalisasinya kayaknya juga nggak bisa jalan juga. Mentok kan kata Abang bilang babak kedua lawan Australia. Di mana sentuhan magisnya dia sebagai pelatih ngeliat situasi mentok kayak begitu? Kemarin kita udah lihat waktu lawan Jepang mentok juga kan, Elkan dimasukin. Jadi striker. Jadi striker. Ya mohon maaf aja. Pelatih Tarkam juga begitu Bang cara pikirnya. Masa pelatih kelas dunia disamain sama pelatih dunia? Makanya Jainuddin Amali juga nanyain juga. Nanya gitu juga. Kan? Nanya kenapa tuh Elkan dimasukin jadi striker? Ya memang secara strategi sih dia bilang kan kalau ini pemain tinggi, pemain Jepang nggak setinggi itu. Nyari harapan. Tapi ya, untuk bola-bola ya atas kita punya Ramadan yang di bench aja nggak ada, yang tinggi juga kan. Tapi nggak ada 3 striker lah yang nggak pernah kita lihat di tim ini. Kan pemainnya itu aja terus yang dipakai. Artinya bahkan dia sepertinya tidak terlalu percaya dengan materi pemain yang dia bawa, tapi lebih percaya sama pemain-pemain yang baru dia ini dikasih paspor hijau. Itu. Tapi mungkin apapun itu, mungkin pelatih hal yang lebih tahu lah kondisi pemain. Tahu. Nah jadi kalau menurut lu Bud, gimana Bud? Apaan? Diperpanjang sekarang aja atau nanti atau gimana nih harusnya kan statusnya STY? Kalau ngomongin perpanjangan kontrak sekarang kan kepagian. Kayak kemarin kita nih malam main lawan Jepang tiba-tiba pagi udah ada desakan untuk perpanjang kontrak. Itu kan nggak elok, nggak etis. Jadi janganlah PSSI ini dibuat seperti kayak variety show. Mempertahankan atau tidak mempertahankan pelatih timnas itu dengan voting desakan dari netizen. Ini kan nggak benar juga kayak begini. Nggak boleh dong kayak begitu. Bahwa ada aspirasi menyampaikan STY bagus, iya. PSSI kan juga nggak buta juga. Kan ngelihat dari pertandingan ini segala macam. Tapi kalau mendesak-desak kayak gitu, ya itu nggak pantas kayak begitu. Jadi kita patut beranggapan, ini ada motif apa? Kenapa sampai harus maksa-maksa? Emang kalau bukan STY, langsung emang timnas kita jadi kiamat gitu? Nah menurut lu ada motif apaan tuh? Ya, gue ngeliat ada motif selain sepak bola di sini. Ya sekarang begini aja. Jangan begini. STY pelatih dunia dikasih perpanjangan kontrak 6 bulan diterima sama dia. Orang ngelihatnya ya berarti dia lebih butuh Indonesia dibandingkan Indonesia lebih butuh STY. Seperti yang Bang Marek bilang, PSSI ngelihat STY di bawah angin. Apa alasannya, rasionalisasinya STY menerima 6 bulan itu? Kalau gue jadi dia mah gue minta 3 tahun. Nggak mau gue kalau 6 bulan, emang gue pelatih apaan? Bargaining positionnya kayak nggak punya kan? Kayak nggak punya. Cup, kalau lu Cup, gimana Cup? Ya balik lagi, kayak gue bilang tadi, kalau dia terlihat lagi mau membangun sesuatu, dan itu butuh jangka yang panjang. Emang nggak perlu, kayak Bang Mara bilang, nggak perlu nanti atau sekarang, perpanjang aja udah. Perpanjang aja. Agak bener lu nih mikirnya. Apa yang bener sama dia? Soalnya kan kalau ukurannya, ini bukan ukuran dia sukses apa enggak atau membanggakan apa enggak kalau gue sih. Ya dia terlihat mau membangun, dia bikin tim pemainnya umurnya 18 sampai 22 kan rata-rata. Pemain yang di atas 25, 27 kan nggak banyak. Oh enggak, tapi kan dia kan tetap di sini kan tetap senior. Kalau senior bicara trofi betul, tapi dia seperti mau harusnya membangun sesuatu dan mungkin dia punya target 3-4 tahun ke depan yang harusnya dia udah presentasikan lah ke PSSI dan itu bisa jadi alasan kenapa PSSI harus memperpanjang dia. Kan kayak gitu. Ya. Tapi kalau ukurannya adalah ya itu tadi pada akhirnya dia cuma mengandalkan pemain-pemain yang dia cari di Eropa, diambil ke sini, ditaruh di lapangan. Lalu kemudian kalau pemain ini nggak jalan, pemain-pemain yang main di liga kita itu malah nggak dia pasang, ya siapapun bisa jadi pelatih seperti itu. Iya. Kita main udah bagus aja, Elkan masih disalahin kemarin sama dia. Gimana tuh? Ini gara-gara gol bunuh diri kita jadi rusak rencana nih semua. Jadi selalu ada alasan dalam setiap pertandingan. Elkan itu pemain yang membuat 2 gol tercipta loh lawan Irak. Makanya dia nggak ada di 2 pertandingan kemudian. Gue nggak bilang aneh dia ada di Australia ketika lawan Australia sih. Tapi kemudian kan Elkan sering hilang-hilang juga sebenarnya. Nggak tahu, mungkin setelah lawan Irak kan kita ketemunya Vietnam sama Jepang yang mayoritas pemain itu punya kecepatan. Elkan agak sedikit lambat untuk belakang. Makanya yang dipasang Rizky Ridho yang lebih motong-motongnya lebih cepat dia. Iya, tapi kecepatan itu bukan kecepatan, pemain kita juga punya kecepatan. Kalau orang tua di kampung kan pemain kita pendek-pendek, lari kencang-kencang. Ya maksudnya sama kecepatan. Sprintnya belum tentu kalah loh. Australia itu kan gitu sebetulnya. Irak juga.
Bukan itulah, alasan strategis pasti. Oke lah. Mungkin sebelum kita lanjutin lagi, kita games dulu lah nih, kayak udah Tegang nih kayak bicaraan kayak harus agak dikendorin dulu tensinya. Udah cemberut nih liat. Ya ini menurut gue memang PSSI juga tidak melakukan ini sesuai regulasi. Di satu sisi ya STY juga karena udah di bawah angin juga ya bilang apa terima. Di mana-mana orang 6 bulan sebelum kontrak selesai kan mesti perpanjang, mau terus apa enggak. Terusnya memang nggak ada yang 6 bulan. Ya ini terima 6 bulan. Iya 6 bulan terlalu pendek. Terlalu pendek. Kira-kira apa Bang alasannya diterima Bang? Iya. BU. Enggak. Lagi. Iklannya banyak, masa Dia punya akun IG yang isinya cuma iklan doang. Akun iklannya Segitu banyak. populer. Tapi ya, Jadi apa dong? ya kita tuh selalu bilang STY pelatih hebat. Ya itu bisa kita perdebatkan lah. Kan dia ngalahin Jerman. Tapi ketika Korea Selatan ngalahin Jerman, tim itu udah nggak lolos babak kedua, iya kan? Tanpa STY, Korea Selatan pernah semifinal Piala Dunia. Jadi artinya, ya dia pelatih kelas dunia betul lah. Tapi timnya kan Korea yang dia latih waktu itu. Kan pulang dilemparin telur busuk itu Korea sama supporternya. Iya. Terus di sini diagung-agungkan seolah paling berjasa. Karena ngalahin Jerman, ukurannya cuma itu aja. Bukan, karena iya kita kan baru 17 tahun nggak masuk Piala Asia. Dan ini kita Piala Asia kan lewatnya zona kualifikasi, lewat kualifikasi. Jadi udah cukup teruji lah. Teruji dong. Itu wajar lah itu. Ada lolos U23 lolos, U20 Nggak yang ujuk-ujuk tahu ada di grup Piala gitu. Asia. Jadi ya lu susah amat sih ini bilang, yo iya dia orang ini ada baiknya, ada ininya. Ada budi baiknya lah buat timnas. Gua pakai nama dia aja. Ada budi baiknya lah. Lu masih anggap juga 0 juga, gua juga Kan gua nggak bilang 0. Gitu. Tapi seharusnya dia bisa melakukan ini tuh di waktu-waktu sebelumnya. Ini kan kayak dicicil. Lo harusnya bisa yang mana ya, Bud? Yang dicicil di mana? Yang mana? Lawan Irak, lawan Vietnam, lawan Ya kan bisa analisa awal. Kan dia juga tergantung analisa di awal. Kalau pikirannya udah perpanjangan kontrak, ya emang mempengaruhi cara main. Ini kemarin udah lolos 16 besar, udah main tanpa beban. Udah pikirannya ngayal ketemu Korea Selatan. Beda. Ya siapa tahu kan. Bukan nggak mungkin kan, dengan catatan Korea Selatan juga menang lawan Arab Saudi. Lawan Arab Saudi. Ini aja Irak kalah kan? Iya. Irak yang dipuji-puji. Korea Selatan draw loh sama Malaysia. Iya, ini sama. Meskipun Malaysia nggak lolos, tapi dia draw sama Korea Selatan. Dan Malaysia tuh mau diarak katanya kan, datang membanggakan bisa seri lawan Korea. Bayangin dia nggak lolos 16 besar aja diarak, masa lu kita udah lolos 16 besar masih lu caci-caci maki juga sih. Lu gila nih kan. Dicaci maki, jangan begitu. Bukan dicaci maki. Mengkritik kan hal biasa. Presiden kita aja dikritik biasa. Gitu. Masa pelatih timnas nggak boleh dikritik kalau ngalahin presiden? Dia nggak ngeritik. Kan ini yang ditanya sama Krep kan perpanjang apa enggak, gitu aja. Lu kan beli dia juga enggak? Lu bila jawab iya kan lu nggak beli juga? Iya. Ini lihat aja perjalanannya masih panjang, kepagian ngomong perpanjangan kontrak sekarang. Selesai Piala Asia, kan di review dulu gimana catatannya. Kan begitu. Jangan ya, tapi nggak usah didesak-desak untuk perpanjangan kontrak. Nggak lazim itu. Nggak etis. Oke lah, kalau gitu kita games dulu lah Bang. Oke lah. Mungkin dari Bang Mara dulu lah. Yang paling senior coba nih kita tanya. Pemain naturalisasi kemarin yang paling oke mainnya siapa Bang? Lu jangan tanya pakai naturalisasi. Pemain Indonesia yang kita belum lancar berbahasa Indonesia. Udah pemain Indonesia yang belum lancar berbahasa Indonesia. Kemarin Ivan Jenner bagus. Ivan Jenner. Pemain yang udah jangan diulang-ulang lagi. Pemain tadi itu. Lo mau coba main Australia nggak apa? Ivan. Oh sama ya. Lo Marcelino. Nggak ada nanya pemain keturunan. Naturalisasi emang maksudnya keturunan. Keturunan pemain Indonesia. Iya. Pemain Indonesia. Udah jangan lagi kita terminologiin soal naturalisasi, soal nggak karena dia nanya itu. Dia nanyanya itu, dia spesifik. Berarti dia yang salah. Jangan lagi tuh pakai istilah-istilah itu pembelahan terhadap sepak bola kita.
Dosa itu kayak begitu. Ini orang Indonesia semua. Ini yang mainin isu ini kali ini dia bener nih, bertanggung jawab. Bener nih kali ini nih. Rusak sepak bola kita nih gara-gara isu kayak begini nih. Ini baru sekali ini nih di sepak bola kayak begini nih udah kayak pilpres. Kan Departemen imigrasi hilang dulu sebentar. Hilang. Iya. Janganlah. Terminologi sepak bola nggak begitu soalnya. Dan kalau menurut lo nih, siapa pemain yang harus dicadangin kemarin? Yang nggak pantas untuk masuk tim inti kemarin? Waduh. Kok awatnya semua pantas lah. Tapi kalau ngelihat penampilan ya Sen harusnya nggak main. Arhan. Harusnya Arhan. Ya kalau lihat catatan 3 pertandingan sebelum, ya Sen nggak main lah. Nggak pernah main kok. Arhan lah di situ harusnya. Terlepas tar hasilnya kayak apa ya. Tapi harusnya dia ada di situ. Ini STY bisa berabe nih sama Andre Rosiade nih. Dia cadangin mantunya. Oh iya. Di pertandingan penting lagi. Yang penting mantunya Andre dia cadangin. Iya. Bang siapa bang? Ya kan gua udah bilang tadi. Pemain yang mana? Harusnya dicadangkan kemarin ya, di sama, starter. Sen juga semua ya berarti bang? Sama. Kalau enggak ya Elkan. Gua lebih milih Rizky Ridho pada Elkan sebetulnya.